Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pemirsa, kita jumpa lagi di channel kita, channel majalah Sahid. Dan kali ini di studio kita sudah ada Ustadz Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Beliau ini adalah dai kita dari Maluku. Jadi beruntung sekali beliau menyempatkan waktunya untuk hadir di studio ini. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kiprah beliau berdakwah di pulau-pulau yang ada di Maluku. Kita tahu Maluku adalah sebuah wilayah yang kaya sekali dengan pulau-pulau, dan ini suka dukanya kan luar biasa. Baik Ustadz Sulaiman, saya akan bertanya tentang Pulau Buru dulu ya. Di sana ada Pulau Buru ya. Saya dengar bahwa Hidayatullah sudah ada cabang di sana ya, Ustadz ya. Betul ya. Ada berapa cabang kita di sana? Di Pulau Buru itu yang sekarang yang bisa kita hitung sudah ada 2. Ada 2 cabang. Ya, ada 2. Di mana aja itu? Jadi Pulau Buru itu kan satu pulau tapi 2 kabupaten. Oh. Ya, satu Kabupaten Buru, satunya Kabupaten Buru Selatan. Buru Selatan. Ya, alhamdulillah Buru Selatan juga sudah cikal bakal karena kita sudah lantik kemarin pengurus DPD-nya. Oh, alhamdulillah. Jadi insyaallah kita akan eksis di sana tiga pesantren. 3 pesantren. Ya, di Bursel yaitu di Namrole, kemudian di Savana dan di Kota Namdes sendiri. Di Namdes sendiri. Baik. Saya dengar di sana itu banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa masyarakat yang masih animisme. Betul yang ya. masih memuja-muja sesuatu yang khayalan begitu ya, kira-kira begitu ya, tempat gaib gitu ya. Dan kemudian dai-dai kita kemudian mendakwahi mereka. Itu gimana ceritanya? Jadi kita masuk di Pulau Buru itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang Ya, lalu. jadi Hidayatullah masuk sekitar ya kurang lebih 10 tahun lah. Ya. Hidayatullah masuk itu membawa misi rahmatan lil alamin tentunya ya. Jadi kebiasaan teman-teman kalau masuk setiap daerah itu dia mencari lokasi. Mencari lokasi. Iya, mencari lokasi. Kalau tidak bisa di kota ya di desa. Pinggiran dikit lah. Iya, pinggiran dikit. Jadi begitu rata-rata teman-teman, dan semua orang mengenal Hidayatullah itu ya penjaga akidah di pinggir. Ya. Iya, betul. Ya, dia terluar, terdepan, apalah gitu ya. Ya seperti itulah. Nah, jadi di Pulau Buru itu alhamdulillah kita Hidayatullah sudah berkiprah cukup lama. Ya. Cuman satu kelemahan kita di sana belum menggarap wilayah-wilayah masyarakat animisme itu. Oh, banyak sekali itu. Wah, itu ratusan desa itu. Ratusan desa. Ada yang sudah terjangkau, ada juga yang belum bisa terjangkau di tengah Pulau Buru itu. Oh, Masya Allah. Saya 1 tahun terakhir sering ke sana itu memperhatikan karena teman-teman aktivis dai itu sudah ada yang ke sana. Ya, teman-teman kawan-kawan dari Al-Islah Bondowoso misalnya. Banyak sudah mereka Islamkan. Kemudian DSS Care, binaannya dari Sulaiman. Mereka juga berkiprah di sana ya. Bahkan mereka fasilitasnya sudah ada, seperti mobil ranger itu menyeberangi sungai itu sudah ada mereka dari Sulaiman itu. Saya sempat berpikir kemarin itu, kita harus sinergi nih. Hidayatullah harus ambil bagian dalam dakwah pedalaman ini. Ya, karena Hidayatullah dikenal dulu kan mengirimkan dai-dai ke daerah terpencil. Ini yang sekarang saya lihat kurang. Ya, jadi kami penanggung jawab Hidayatullah Maluku sudah berpikir ke arah sana untuk mengembalikan kebiasaan Hidayatullah dari dulu itu. Ya meskipun pendidikan itu memang harus diperhatikan. Ya itu kan
istilahnya Kira-kira bagi tugas. gimana langkah ke depan itu seperti apa? Mau apa yang akan dilakukan dengan mereka ini? Kita harus bersinergi memang. Bersinergi. Iya. Bentuknya seperti apa bersinerginya? Mungkin kita kan fasilitas tidak ada. Iya. Iya. Oh, mereka menyediakan Iya. fasilitas, Kemudian kita dai-nya. ya kita dai-nya seperti itu. Iya. Kami juga sampaikan ke Posdai ini Iya, ya, iya, bahwa kita ambil peluang ini. Alhamdulillah kemarin Ustadz Asis itu sudah mendapat data-data dan mendengar dari pejabat-pejabat di Pulau Buru itu sekian mualaf yang sudah masuk Islam tapi pembinaannya kurang. Nah, sehingga ini rentan mereka itu bisa kembali lagi. Ya. Oh. Nah, jadi pembinaannya nanti kira-kira apakah ada dai muda atau dai hidayatullah yang tinggal bersama mereka atau seperti apa? Atau ada kirimkan atau seperti apa nanti? Jadi metode yang harus kita gunakan memang harus banyak ya. Jadi sekarang yang kita jalankan itu adalah membuat pesantren itu. Pesantren. Iya, pesantren gratis lah. Berarti mereka nanti kita ajak untuk Iya, masuk ke pesantren. anak-anaknya itu kita ajak masuk pesantren. Iya. Tapi non biaya begitu, gratis. Iya, gratis ya. Iya, gratis. Dan ini kita sudah beberapa orang sudah kita ajak seperti itu. Sudah ada yang diajak juga. Sudah ada. Iya. Jadi ada kampung di sana itu, Ustaz, namanya Watempuli. Watempuli itu saya pernah ke sana. Dan ada anaknya kepala suku itu, kepala adat, sudah kita masuk di pesantren kita di Hidayatullah. Sekarang dia sudah kelas 2 aliyah, ya, sudah 2 tahun lah di Hidayatullah. Nah, suatu ketika saya penasaran mau lihat kampungnya, karena dia cerita mamanya, bapaknya itu masih animisme semua. Iya. Kenapa dia bisa masuk Islam ini dan masuk di pondok kita? Iya. Itu menarik. Saya penasaran. Akhirnya ketika liburan, nah itu saya sama-sama dia pulang ke kampungnya. Ya sama-sama ke kampungnya. Ya betul-betul itu perjuangan ya. Karena di tengah hutan. Tengah hutan ada rumah beberapa begitu. Ya dikelilingi dengan hewan-hewan ya, masih banyak babi keliling kita. Iya. Aduh. Saya setelah sampai di sana saya tuh dilihat kayak orang asing. Asing begitu. Ya. Mereka keluar semua rumah, mengintip dari jendela. Wah. Akhirnya saya kumpulkan mereka ya. Saya kumpulkan di rumahnya santri kita ini. Ya. Saya mulai bicara. Itu gimana cara mereka paham nggak dengan itu? Jadi di Maluku itu meskipun pedalaman pasti dia paham bahasa Indonesia. Oh, syukurnya begitu ya. Iya. Kalau di daerah lain di kampung saya di Sulawesi itu di gunung sedikit enggak tahu bahasa Indonesia sudah, tapi di Maluku itu saya herannya itu dia di pedalaman pun tahu bahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia. Meskipun campur-campur bahasa itu ya Maluku itu. Apa yang dikatakan ke mereka? Oh ya, jadi saya kumpul mereka orang-orang tua adatnya. Saya katakan bagaimana kalau bapak-bapak ini masuk Islam semua. Terus reaksi mereka? Saya berani katakan karena ada anak yang kita bina. Betul. Iya. Kalau enggak mungkin saya katakan saya bisa disandra di situ. Iya. Akhirnya bapaknya santri kita ini bicara. Kalau kami ini Ustadz mungkin sudah berat katanya. Ya. Karena sudah tua. Sudah tua ya. Tapi kalau anak-anak kami itu silahkan, dia bilang. Silahkan anak-anak kami. Anak-anak kami itu saya persilahkan untuk masuk Islam. Tapi jangan masuk Kristen, dia bilang. Gitu. Karena di sana juga ada misionaris. Jadi misionaris itu menarik mereka juga untuk masuk Kristen. Iya. Nah, tapi di kampung itu yang saya bilang Watempuli namanya itu, orang tuanya itu membolehkan memilih agama, tapi harus Islam. Iya. Nah, karena itu mereka belum ada agama memang. Kenapa mereka memilih Islam? Apa ya? Mungkin mereka melihat kan di daerah kota itu kan banyak orang Jawa ya. Iya. Dan mayoritas sudah kita juga. Iya, itu mungkin mereka pilihannya karena sudah jadi mayoritas kita ya, lebih gabung ke mayoritas. Nah, setelah itu banyak anak-anak yang bisa ditarik masuk ke pesantren. Nah, setelah saya berkunjung itu
Santri kita ini cerita bahwa ini mau masuk Islam, itu mau masuk Islam, saya itu mau masuk Islam. Jadi saya rasa ini peluang. Itu peluang, betul. Ini peluang untuk kita sergap ya. Tapi itu masalahnya Pak Bang Mahlali. Ketika kita membuka tangan untuk mereka masuk, ya, siapa yang siap datang membina? Mereka. Iya. Harus ada ayah asuh. Iya, ayah asuh. Kepada mereka. Betul. Ini sebetulnya peluang bagi kita, bagi para warga yang mungkin memiliki kelebihan ya. Untuk menjadi orang tua asuh mereka. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua, pembina-pembina atau pengasuh yang mau ke sana siapa? Ya, karena jauh gitu ya. Jauh. Kemudian kalau kita tawarkan teman-teman yang di Jawa atau di Sulawesi, mereka tanya berapa gajinya Ustaz? Nah, ini kan itu tantangan baru, ya. Sedangkan kita sendiri nggak tahu gaji kita dari mana, mau gaji orang lagi, waduh ini ya orang. Tantangan. Aduh. Ya. Baik, sekarang saya beralih ini buruh ya. Tapi sebenarnya masih banyak di buruh itu yang menarik. Ada yang menarik yang lain. Di buruh itu bukan sekarang ya, sekitar 5 tahun yang lalu itu muncul emas. Kalau buruh iya emas. Oh. Jadi sana ada tambang, tapi tambang rakyat belum dikelola. Jadi orang-orang dari seluruh Indonesia itu datang menambang di situ. Oh, iya. Potensinya di situ luar biasa buruh. Iya. Tapi di situ juga potensi konflik. Karena tadi. Karena emas itu, iya. Kadang-kadang orang asli sana cemburu dengan orang pendatang bisa ini. Ya itu. Selain emas juga pertaniannya buruh itu luar biasa. Pemahlah dia. Sawahnya itu kan orang Jawa semua yang kerja sawah itu. Bahkan semua presiden pernah ke situ. Pernah ke situ. Iya. Karena potensinya. Potensi sawah itu dan transmigrasi kan itu ribuan hektar itu sawah. Pak Susilo, Pak Jokowi juga pernah ke sana. Menteri Pertanian Pak Amran pernah, Pak Yassin Limpo pernah semua. Jadi artinya potensi di sana itu sangat tinggi gitu ya. Luar biasa potensinya Pulau Buru ya. Tapi ya kita harus lihat dari nilai dakwahnya kan, bukan hanya potensi buruh itu. Ya. Dan di sana memang rata-rata pendatang semua ya. Di kota itu hampir pendatang semua. Ya. Baik, saya lanjutkan ke pulau yang kedua itu Pulau Aru. Ini juga menarik. Iya, Pulau Aru. Aru ini setahu saya adalah sebuah kawasan yang sangat kaya dengan pulau. Iya. Ada berapa pulau kira-kira di sana itu? Wah, luar biasa kalau Aru ini. Itu yang memberatkan dai sana karena pulau-pulaunya. Ya, itu saya pernah lihat datanya, itu memang hampir 600 pulau. 600 pulau. Iya. Berpenghuninya berapa kira-kira? Ada yang berpenghuni, ada yang tidak. Iya. Kalau yang kecil-kecil itu kan tidak berpenghuni, dihitung semua itu hampir 600. Iya. Sebentar, jarak supaya kita bisa membayangkan jarak satu pulau ke pulau itu harus ditempuh dengan speedboat atau apa kira-kira supaya bisa dibayangkan ya. Jadi di sana transportasi itu lebih banyak transportasi laut daripada darat. Oh, oke. Kalau motor sudah nggak bisa ya? Iya, motor itu kan hanya di kota Dobo itu. Iya, mobil, motor itu hanya di kota Dobo. Di pulau lain tidak ada sudah. Tidak ada, jadi memang tapi di situ tidak kalah potensi lagi. Tapi ya dari sektor lautnya ya. Sektor laut di situ. Alhamdulillah kita tulah sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Sudah ada. Sudah berapa cabang di Aru? Kalau Aru kan dia kabupaten. Ya, jadi kita sudah terbentuk DPD-nya dan amal usaha kita pesantren sudah ada juga. Di sana ya, sudah di Dobo berarti ya? Di Dobo, di kota Dobo. Nah, sekarang gimana cara meretas tantangan dakwah dari pulau ke pulau itu seperti apa? Ya, jadi sekarang ini saya belum melihat ada satu organisasi yang intens, kemudian istiqomah, konsisten untuk mendatangi orang-orang di pulau itu. Ya. Nah, musiman juga kadang ya, kadang bulan puasa, baru datang ke pulau itu. Kendalanya karena transportasi tadi. Transportasi. Jadi meskipun ada transportasi Bang Mahladi, tapi kalau cuaca buruk tidak bisa juga lewat. Oh betul, iya.
Karena di sana tuh berapa kali terjadi laka laut itu kan sering. Oh. Ya. Dan itu hampir saya alami juga dulu. Oh, gimana ceritanya gimana? Saya sudah bersyahadat. Hmm. Cuma alhamdulillah ya umur masih panjang. Jadi saya dulu tugas ke Dobo itu kan enggak di kota. Saya di kota itu hanya 1 hari, kemudian pergi ke pulau sebelah itu yang Aru Utara di situ, Aru Utara Selatan. Itu langsung kapal musim barat itu. Di sana kan terkenal musim timur sama musim barat. Musim barat itu ombaknya itu memang gila itu. Wah, ombaknya luar biasa itu. Jadi itu kendala di sana. Meskipun ada kendaraan, tapi kalau anginnya, cuacanya tidak bersahabat, tidak bisa juga kita lewat. Iya. Padahal sebetulnya masyarakat di pulau-pulau tersebut sangat berharap ya. Betul. Adanya dakwah. Seperti apa mereka sebetulnya? Jadi mereka itu kasihan ya. Semuanya serba keterbatasan. Iya. Ya. Mereka itu kalau sakit itu masih pakai obat-obat tradisional. Oh. Ya, karena itu kalau mau ke puskesmas jauh, harus menyeberang. Itu pun kalau ada perahu, ya, ada perahu musim ombak lagi. Dan ini saya alami juga. Iya. Pernah saya sakit Bang Malah di sana itu pas musim barat. Pas musim barat. Jadi ombak itu. Mana-mana. Wah, saya waktu itu sakit ginjal. Jadi terasa itu punggung itu kayak terbakar. Mau ke rumah sakit tidak bisa karena ombak besar ya di rumah sakit kecamatan ya. Akhirnya masyarakat obati saya pakai kebiasaan mereka. Seperti apa itu? Ya kebiasaan mereka tuh pergi di bawah pohon, kemudian bicara-bicara dengan pohon. Iya. Tapi mereka bahasa daerah. Iya. Tapi saya mengerti, ini dia doakan Ustadz ini. Tapi caranya mereka, lagi-lagi kan animisme tadi itu, masih animisme juga. Tapi sembuh kan dengan begitu? Wah, itu kalau kita yakini bahaya juga Ustadznya nih. Betul. Pernah satu kali itu, ada orang, dia baca di air. Tapi saya tahu orang ini dia tidak sholat. Tapi dia baca di air. Kalau saya tidak minum, tersinggung dia nanti. Iya. Akhirnya harus minum juga. Saya siasati juga. Saya ambil cuci muka saja, kemudian saya tumpah lebihnya. Iya. Emang berarti kalau kita berdakwah di tempat-tempat seperti itu penuh dengan siasat ya. Oh ya, harus siasati. Tidak menyinggung mereka, ya, tapi kita juga tidak masuk ke dalam budaya mereka. Jadi tidak bisa kita lurus, kalau lurus kita patah nanti. Seperti itu harus ada siasatnya. Nah berarti solusi mengatasi dakwah kepada mereka itu adalah mereka dididik oleh mereka sendiri, kira-kira begitu ya. Ada 2 cara sebenarnya yang bagus itu. Yang pertama itu kita kirim dari militan yang mau tinggal di situ. Iya. Mau tinggal paling tidak 1-2 tahun lah. 1-2 tahun di situ. Membina. Kemudian yang kedua dia bisa mengkader anak-anak mudanya, mengeluarkan untuk sekolah keluar ke Jawa. Mereka kan nanti akan berdakwah di kaumnya sendiri. Dan sebenarnya Hidayatullah punya kedua-duanya bisa dilakukan ya, karena Hidayatullah punya pesantren, Hidayatullah juga punya dai muda, walaupun jumlahnya terbatas ya. Betul, itulah yang kita sekarang lagi usahakan ya. Jadi saya diamanahkan sebagai ketua DPW Maluku. Sebenarnya kurang tidur memikirkan itu. Iya. Saya punya cita-cita mau bikin sekolah dai di Ambon, tapi kan setelah saya lempar ide-ide itu, tidak ada yang menangkap begitu. Iya. Sampai sekarang saja Bang Mahla di kantor Hidayatullah Maluku belum ada di Ambon. Belum ada ya. Tantangan ke depannya masih luar biasa ya. Jadi bagaimana kita mau fokus mengurusi umat ini kalau tidak ada kantornya? Iya. Jadi antum sudah meletakkan sebuah gagasan yang luar biasa yang insya Allah akan berjalannya waktu suatu saat nanti akan insya Allah. Jadi terakhir ini saya sering berpikir kalau ada kantor DPW Maluku di Ambon, banyak bisa kita buat. Ya pertama ya fokus kita untuk mengurus organisasi kan di kantor. Ya selama ini kalau saya ke kota ya kadang-kadang tidur di masjid aja, jadi setelah di masjid. Jadi saya, tapi lah namanya perjuangan itu kan ya seperti itulah.
Kalau dalam satu bulan lah itu kan antum tinggalnya di Ambon ya. Iya. Antum ke Buru atau ke Aru itu berapa kali dalam satu atau beberapa bulan itu? Iya. Jadwalnya seperti apa? Ya jadi begini, kalau pergi-pergi ke daerah itu tergantung juga sebenarnya. Tergantung kalau ada biaya. Kalau ada biaya. Nah, kemudian tergantung Cuaca. cuaca juga. Nah, kalau sebenarnya mau enak naik pesawat. Iya. Tapi kalau kan itu kan biaya besar. Biaya besar. Itu ke Dobo saya naik pesawat itu 2.500.000. Iya. Sama ke Jakarta, dari Ambon ke Jakarta dengan Ambon Dari Dobo. Ambon ke Dobo 2.500.000. 2.500.000. Iya. Nah itu beratnya. Nah saya biasa kalau ke daerah itu bagi waktu juga. Ya, makanya saya bilang tadi, yang paling sering saya itu ke Pulau Buru karena biayanya, Relatif lebih ya kecil. biayanya tidak sampai 100.000. Karena ada kapal di sana itu ya. Tiap hari. ya. Tiap hari. Kalau di Dobo itu memang jarang karena biaya besar. Biaya besar. Nah satu lagi, kalau di Bula bagaimana? Bula. Bula ini kan kota dari SBT, Seram bagian timur. Seram bagian timur. Seram bagian timur. Alhamdulillah situ Muslim 90%. 90%. Adapun mualaf itu di situ relatif sudah agak baik. Ya, karena memang orang-orang Islam situ saya lihat bagus pemahamannya ya. Di situ juga ada pulau-pulau cuman tidak terlalu banyak. Ya, ada Pulau Gorom, Pulau Geser sendiri. Ya. Alhamdulillah Hidayatullah sudah ada di situ juga. Sudah ada. Ya, sudah ada kita bentuk DPD-nya, kemudian pesantrennya juga sudah ada sementara membangun sekarang. Ya, bahkan kita di situ dikasih lahan 4 hektar. 4 hektar. Ya, untuk Hidayatullah. Dan itu strateginya di atas gunung. Di atas gunung. Gunung. Jadi kita lihat laut semua di bawah itu. Masya Allah. Iya. Nah, jadi saya optimis insya Allah selama kita memikirkan umat yang ada di Maluku, insya Allah kemudahan-kemudahan itu ada. Wajar lah kalau ada rintangan, wajar kalau ada ujian karena itu kan garamnya ceritanya. Kalau tidak ada garam kan kurang enak makan itu. Iya. Tapi kalau terlalu banyak juga, asin juga. Seperti itu ya. Iya. Baik, pemirsa, itu bincang-bincang saya dengan Ustadz Sulaiman. Mudah-mudahan dari bincang ini kita bisa mengetahui seluk-beluk suka duka bagaimana berdakwah di daerah-daerah yang terpencil. Yang tadi diceritakan bagaimana banyaknya pulau-pulau yang harus didatangi untuk berdakwah kepada masyarakat di sana. Dan sebetulnya semua itu sudah pernah kami garap, kami tulis secara utuh di majalah Suara Hidayatullah. Dan jika pemirsa ingin mengetahui bagaimana lika-liku dakwah para dai di Hidayatullah, bisa juga dibaca di majalah Suara Hidayatullah. Baik pemirsa, kita cukupkan bincang-bincang kita. Terima kasih Ustaz Sulaiman telah membersamai kami. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.